Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Ahmad Aspianor, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen dengan NIDN 11170788803. Saat ini, saya bekerja sebagai dosen tetap program studi manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia, STIMI Banjarmasin. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang dilaksanakan oleh Kemendikti-Sentek di tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Di kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar manajemen. Mata kuliah ini saya ajar pada semester genap tahun 2023-2024. Ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS dengan kode khusus MKK 105. Deskripsi mata kuliah pengantar manajemen adalah sebagai berikut, yaitu mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar dan fungsi-fungsi esensial dalam manajemen. Pembahasan meliputi lingkungan manajerial, etika, perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, manajemen sumber daya manusia, kepemimpinan dan motivasi, serta fungsi pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Seluruh pembahasan ini ditempatkan dalam konteks lingkungan bisnis yang dinamis. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan menerapkan prinsip-prinsip ini untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, sehingga membentuk kerangka kerja konseptual yang solid untuk studi lanjutan dan karir profesional di masa depan. Dalam kondisi normal, perkuliahan pengantar manajemen dilaksanakan secara luring atau tatap muka langsung. Namun, mengingat saat ini saya sedang menjalankan tugas belajar, maka di sini saya melibatkan beberapa mahasiswa yang telah menempuh dan lulus mata kuliah pengantar manajemen bersama saya pada semester genap tahun 2023-2024 untuk melakukan demonstrasi proses perkuliahan yang dilaksanakan secara online melalui platform Zoom. Saya menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, yang dirancang untuk mendorong aktifan dan partisipasi penuh mahasiswa. Untuk mencapai hal tersebut, saya mengkombinasikan beberapa metode seperti ceramah interaktif untuk memantik diskusi, studi kasus dan problem-based learning untuk mengasah analisis, serta sesi debat untuk melatih argumentasi kritis. Sebagai penunjang, seluruh ekosistem pembelajaran ini didukung oleh teknologi, materi perkuliahan, bahan ajar, dan rencana pembelajaran semester atau RPS dapat diakses secara fleksibel oleh mahasiswa melalui platform Google Classroom. Untuk capaian pembelajaran meliputi bidang sebagai berikut. Di bidang pengetahuan yang meliputi capaian berikut. Di bidang keterampilan umum yang meliputi capaian berikut. Serta bidang keterampilan khusus dan sikap yang meliputi capaian berikut. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan adalah sebagai berikut. CPMK 1. Mahasiswa mampu menganalisis konsep fundamental manajemen serta pengaruh lingkungan internal, budaya organisasi, dan eksternal, global, sosial, etika, terhadap pengambilan keputusan dan praktik manajerial dalam sebuah organisasi. CPM kedua, mahasiswa mampu menerapkan proses dan fungsi perencanaan, mulai dari pengambilan keputusan manajerial, perumusan rencana operasional, hingga pengembangan dasar-dasar pemikiran strategis untuk mencapai tujuan organisasi. CPM keempat, mahasiswa mampu merancang alternatif struktur organisasi yang efektif dan mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar pengelolaan sumber daya manusia untuk membentuk dan mengelola tim kerja yang produktif. CPM keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan berbagai teori perilaku, motivasi, dan gaya kepemimpinan yang relevan untuk mengarahkan individu
mengelola perubahan, serta mendorong inovasi di dalam lingkungan kerja. CPM kelima, mahasiswa mampu mengevaluasi kinerja organisasi dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teknik pengendalian dasar, serta memahami keterkaitannya dengan proses dalam manajemen operasi dan rantai nilai. Media pembelajaran, pada mata kuliah pengantar manajemen, saya memanfaatkan integrasi media dalam perkuliahan ini. Materi utama disajikan dalam format PowerPoint melalui LCD proyektor. Sementara papan tulis digunakan untuk diskusi yang lebih dinamis dan interaktif. Semua materi terpusat di Google Classroom agar mudah diakses kembali oleh mahasiswa. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah pengantar manajemen meliputi 1. Dasar manajemen dan organisasi. 2. Budaya dan lingkungan organisasi. 3. Praktek manajemen di lingkungan global. 4. Tanggung jawab sosial dan etika manajerial. 5. Manajer sebagai pembuat keputusan. 6. Dasar-dasar perencanaan. 7. Manajemen strategik. 8. Struktur dan desain organisasi. 9. Mengelola sumber daya manusia dan mengelola tim. 10. Mengelola perubahan dan inovasi. 11. Dasar-dasar perilaku dan memotivasi karyawan. 12. Kepemimpinan. 13. Dasar-dasar pengendalian. 14. Manajemen operasi, rantai nilai, dan pengendalian kinerja organisasi. Penilaian dalam mata kuliah pengantar manajemen ini, sebagaimana yang diterapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia, STIMI Banjarmasin, mencakup 4 komponen utama, yaitu ujian tengah semester dengan bobot 30%, ujian akhir semester dengan bobot 40%, tugas dengan bobot 20%, partisipasi dan keaktifan dengan bobot 10%. Proses penilaian dalam mata kuliah ini saya rancang agar objektif, jelas, dan terukur. Penilaian didasarkan pada instrumen dan rubrik yang transparan dengan beberapa indikator. Di antaranya adalah partisipasi aktif, kemampuan analisis, dan penguasaan konsep materi. Hasil evaluasi akan disampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik. Melalui sesi ini, hasil penilaian saya akan disampaikan secara terbuka kepada mahasiswa, bukan sebagai vonis, melainkan sebagai bagian dari proses belajar mereka untuk terus maju dan berkembang. Saya berkomitmen pada pembelajaran yang aktif dan berpusat pada mahasiswa. Harapan saya adalah menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga tangguh, mampu berpikir kritis, adaptif, dan siap menjawab tantangan di dunia profesional. Untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Pagi, Pak. Alhamdulillah. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Udah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, ini kita masuk di pertemuan keempat kita ya, minggu keempat. Jadi yang kita bahas kali ini babnya tentang tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Nah, sebelum kita ngebahas bab ini ya, Bapak mau kilas balik sedikit di pertemuan kita sebelumnya. Jadi pertemuan ketiga kita babnya itu tentang manajemen di lingkungan global ya. Nah, kemarin itu kan minggu kemarin itu eh, poin-poin penting yang bisa kita ambil ya dari situ di manajemen di lingkungan global itu. Pertama, manajer ya, seorang manajer di era modern ini kan harus memiliki sikap global ya. Jadi supaya manajer itu dapat bersaing, mereka harus punya sikap itu ya, sikap global. Lalu yang kedua, keberhasilan di pasar ya, apalagi pasar internasional, itu sangat bergantung kepada pemahaman akan perbedaan budaya. Jadi perbedaan budaya, perbedaan ekonomi, dan hukum ya. Kalau kita bicara internasional antar negara, tentunya kan hukum-hukum tiap negara itu beda-beda. Nah, kita perlu pemahaman itu. Jadi baik budaya, ekonomi, dan hukum itu penting ya. Nah, lalu kalau kita kaitin sama bab kita hari ini ya, kita kaitkan nih eh, Bapak bisa ah, memetik satu pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya gini, jika sebuah praktik bisnis
kita anggap aja gini, upah minimum. Tahu ya upah minimum ya? Upah minimum kita kan UMR ya, UMR berapa? 3 jutaan ya. Nah, itu misalkan gini, kita kan bicaranya internasional nih, antar negara. Misalkan suatu upah minimum itu sangat rendah nih, rendah banget. Tapi itu dianggap legal, wajar di negara lain. Tapi itu nggak etis di negara kita. Kayak gitu ya misalkan ya. Nah itu kita sebagai manajer ya, kira-kira standar mana yang harus kita ikuti ya? Nah, itu ya pertanyaannya ya. Nah, lalu kita kaitin ke materi kita hari ini. Oke, kita masuk ya ke materi kita ya. Jadi ada kaitannya. Nah, ini materi kita hari ini, pertemuan keempat, pengantar manajemen dengan judul tanggung jawab sosial dan etika manajerial ya. Oke. Nah, ini agenda dan tujuan pembelajaran kita. Agenda kita hari ini pertama membedah konsep tanggung jawab sosial CSR ya, Corporate Social Responsibility. Ini pasti sering kalian dengar ya nantinya ya. Sekarang juga pasti sering ya dengar ya. Perusahaan-perusahaan ada program CSR-nya kan. Lalu yang kedua, dua pandangan utama, klasik dan sosial ekonomi. Ini yang kita bahas di sini. Jadi ada perdebatan ya, dua pandangan ini terhadap konsep dari tanggung jawab sosial tadi. Yang ketiga, konsep Go Green. Oke, pasti pernah dengar ya Go Green ya. Nah, kita di sini kita kaitin sama manajemen hijau. Jadi itu eh, bagian dari manajemen hijau ya. Lalu yang keempat, dasar-dasar etika manajerial. Kalau yang kedua dan ketiga itu mengenai sosial dan lingkungan ya, kan nah ini kalau dasar-dasar etika manajer ini lebih ke individunya ya, individu yang menjalankan itu, seorang manajer yang menjalankan tugasnya ya. Nah, nanti terakhir kita bahas studi kasus. Judulnya itu saya bikin judul dilema etika ya, dilema. Ada satu pertanyaan. Misalkan kalian ini seorang manajer, mana yang lebih utama buat kalian ya? Ada dua opsi. Opsi A, memaksimalkan keuntungan untuk pemilik perusahaan. Terus opsi lainnya, opsi B, memastikan perusahaan berdampak baik bagi masyarakat dan lingkungan. Meskipun itu mengurangi sedikit keuntungan. Gimana? Ada nggak yang bisa ngasih pendapatnya? Mungkin? Menurut saya sebaiknya Pak, perusahaan itu mengutamakan masyarakat dan lingkungannya lebih baik dulu. Oh, menurut Syaufi lebih ini ya, lebih penting yang berdampak baik Jadi bagi masyarakat dan lingkungan dulu ya. Oke ya, oke, bagus ya. Ada lagi nggak? Lebih condong ke opsi A, kira-kira ada nggak? Baik Pak izin. Yang saya tahu kan Pak tujuan utama perusahaan itu didirikan kan untuk mencari keuntungan. Karena dari situlah keberlangsungan bisnis dan kesejahteraan karyawan itu kan bisa terjamin gitu. Jadi tanggung jawab sosial atau CSR ya, itu adalah niat perusahaan di luar kewajiban hukum dan ekonomi. Ini ya, garis bawahi itu di sini, di luar kewajiban hukum dan ekonomi untuk melakukan hal yang benar dan bertindak dengan cara yang baik bagi masyarakat. Jadi tingkatannya itu yang paling tinggi itu seperti ini ya, yang di luar tanggung jawab hukum. Jadi benar-benar kesadaran dari perusahaannya. Kalau yang dari bawah ini kan kewajiban sosial ini hanya memenuhi tanggung jawab ekonomi atau hukum. Jadi kalau kita contohkan gini, misalkan perusahaan perusahaan air minum ya, perusahaan air minum nih, dia kan ada filternya. Filternya itu cuma yang sesuai standar SNI, Standar Nasional Indonesia, seperti itu misalkan ya. Eh, Padahal perusahaan bisa ngasih filter yang lebih bagus lagi atau ngasih peralatan yang lebih bagus lagi supaya airnya lebih bagus lagi. Tapi ini cuma sesuai standar. Nah, selanjutnya yang lebih tinggi lagi, ini responsivitas sosial ya. Ini beraksi terhadap kebutuhan sosial yang sedang populer. Nah, misalkan gini ya, ini di medsos lagi ini ya, lagi rame ya. Kalian pernah dengar nggak Pandawara Group ya rasanya ya, yang ngebersihin lingkungan itu ya? Ya pernah dengar ya. Nah, itu kan lagi viral ya, yang apa ya, yang kegiatan-kegiatan yang baik untuk lingkungan ya. Nah, perusahaan merespon itu ya. Misalkan perusahaan tadi perusahaan air minum ya, perusahaan air minum. Nah, dia bikin kemasan, kan itu kemasan plastik ya. Nah, untuk mengurangi limbahnya ya, mereka bikin program daur ulang eh, botol minuman plastik misalnya kayak gitu ya, daur ulang sampah plastik. Nah, terus yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi ini ya, tanggung jawab sosial yang benar-benar tanggung jawab sosial.
Jadi ini niat proaktif ya untuk melakukan hal yang benar bagi masyarakat. Misalkan gini, menginvestasikan ya sebagian pendapatannya, sebagian keuntungannya untuk mengembangkan program pendidikan kayak gitu ya. Jadi mereka ada pendidikan gratis misalkan ya di daerah terpencil ya, kan kayak gitu. Nah ini kan nggak ada kewajiban mereka melakukan itu ya. Dan apa? Itu nggak sedang misalkan aja bukan sesuatu yang sedang populer, tapi perusahaan tetap melakukan itu ya. Nah itu kan yang paling tinggi nih levelnya yang paling tinggi dan itu berdampak benar-benar berdampak kan apalagi untuk masyarakat di daerah terpencil ya yang kesulitan ini memenuhi kebutuhan pendidikannya kayak gitu ya. Oke ini spektrum CSR-nya ya. Selanjutnya nah ini di sini ada dua pandangan ya. Dua pandangan yang saya sampaikan tadi. Ya, sekarang kita ke individunya. Jadi kita sebut di sini etika manajerial. Nah, ini merupakan prinsip, nilai, dan keyakinan yang mendefinisikan keputusan dan perilaku yang benar dan salah ya. Nah, ini kompasnya manajer ya. Nah, gini ya studi kasusnya ya. Studi kasus judulnya Dilema Manajer Produksi di Fast Fashion. Nama perusahaannya Fast Fashion ya. Fashion cepat ya. Fashion cepat. Jadi kita berasumsi seperti ini. Anda itu adalah manajer produksi di sebuah perusahaan fashion besar ya, yang sukses karena harganya murah. Nah, terus Anda menemukan bahwa salah satu pemasok utama Anda yang berasal dari negara lain memperkerjakan buruh dengan upah sangat rendah dan jam kerja yang sangat panjang. Namun praktek ini nggak ilegal ya, nggak ilegal di negara tersebut. Tapi kalau di negara kita ini bakalan habis ya di ini orang dituntut orang ya, bakalan kena dampak parah ya kalau di negara kita melakukan ini. Tapi di negara yang bersangkutan enggak ternyata, nggak masalah. Nah terus pertimbangan kalian gini ya, jika kalian memutus kontrak, biaya produksinya akan naik 20%. Biaya produksinya naik 20%. Karena biaya produksinya naik, maka keuntungan juga akan turun drastis ya. Keuntungan perusahaan akan turun drastis. Nah, terus dampak langsungnya ya, ini bonus tahunan Anda mungkin hilang. Anda dan para karyawan yang mungkin bonusnya akan hilang. Jadi cuma dari gaji kayak gitu ya. Karena kan keuntungan perusahaannya turun. Karena bonus itu kan dari keuntungan ya, keuntungan lebih perusahaan ya. Nah, lalu yang ketiga, jika Anda diam, perusahaan tetap untung, tapi Anda tahu ada praktek eksploitasi yang terjadi. Eksploitasi yang ini ya, yang mungkin ini kena di hati nurani kalian ya. Ini kayaknya nggak benar ya, eksploitasi ini ya. Nah, tugasnya gini, eh, kalian ya, kemukakan nanti pendapat kalian ya. Jadi seandainya kalian itu seorang manajer, apa yang akan kalian lakukan ya? Apa yang akan kalian lakukan dan alasannya apa? Oh, yang lain, yang pandangannya lebih ke arah eh, klasik ya, arah klasik, arah profit kira-kira ada nggak lagi untuk nemenin Baiti ya? Saya lebih ke tim profit, Pak. Oh, Mutmainah ya, Mutmainah lebih ke tim profit ya. Oke, terus kalau ada lagi, ada lagi nggak? Atau Saya Hosin? pro etika, Pak. Oh, Hosin lebih ini ya, lebih ke arah proetika ya. Oke, nah, oke, berarti ini bisa kita mulai ya. Oke, kalian Bapak beri waktu eh, berapa ya? 2 menit mungkin ya. 2 menit. Oke, kalian pikirkan ya, kalian pikirkan. Oke, coba kita dengar dulu ya. Kita dengar pendapat dari tim yang pro profit ya, pro profit, tim yang lebih cenderung ke pandangan klasik ya. Siapa dulu nih yang mau menyampaikan? Baiti atau Mutmainah dulu? Ulun dulu, Pak. Oke, Baiti ya. Oke, silakan Baik. Baiti. Terima kasih, Pak. Menurut saya, kita tuh harus realistis aja. Tugas seorang manajer kan memastikan proses produksi itu berjalan efisien sama tetap menghasilkan keuntungan. Kalau saya memutus kontrak dengan pemasok, biaya produksi naik 20%, harga jual bisa naik, dan daya saing kita bisa aja berturun. Akibatnya yang pertama mungkin kita bisa penjualan kita bisa anjlok.
terus bisa menyebabkan PHK massal. Kalau sekedar kondisi kerja di pemasok tadi tersebut tidak ideal bagi kita, tapi mohon maaf, saya sadar kondisi kerja di pemasok tadi kan tidak ideal. Hukum di negaranya tidak bisa huk, maaf Pak, saya ulang. Tidak, Eh, tidak bisa seperti kita ya, kayak gitu ya. ya, saya kan sadar tuh kondisi kerja di pemasok tersebut tidak ideal. Tapi selama tidak melanggar aturan di negara dia, kita tidak bisa seenaknya mengintervensi, Pak. Eh, Prioritas saya adalah menjaga stabilitas perusahaan dan memastikan nasib ratusan karyawan yang ada tuh tetap terjamin. Jadi kalau kita bangkrut, semuanya bisa rugi. Mungkin itu dari saya, Pak. Mohon maaf, terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus ya, Betty ya. Apa yang disampaikan oleh Betty masuk akal ya. Jadi fokus ke ini, ke kesehatan perusahaan dulu ya, kesehatan perusahaan. Oke, selanjutnya kita coba dengar ya dari tim Pro Etika ya. Ada 3 orang, Saufi, Husin, sama Nova ya. Oke, siapa dulu nih yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, Husin ya. Husin, silahkan Husin. Eh, Sebelumnya terima kasih, Pak. Menurut kami, ini bukan hanya soal legal atau ilegal, tetapi ini soal benar atau salah. Ini soal kemanusiaan, Pak. Ini masalah hati nurani. Masa kita tega sih jualan baju yang dibuat dari hasil kerja paksa orang lain? Aturan hukum di negara itu mungkin berbeda dengan kita, tapi rasa keadilan kan sama di mana-mana, Pak. Perusahaan kita harusnya punya standar. Jangan cuma hanya cari untung, tetapi juga harus jadi perusahaan yang baik dan benar, Pak. Oke ya. Oke, terima kasih Husin ya. Oke, jadi ini ya lumayan berat ya jadinya ya. Jadi perdebatan antara logika dan hati nurani ya. Husin ini ya lebih mencondongkan hati nurani ya. Jadi memang susah ya debat antara logika dan hati nurani ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kira-kira separah apa sih ya dampaknya ke perusahaan ya kalau kita memang ganti pemasok ya. Kita apa tadi pandangannya itu kan ganti pemasok ya kalau dari Baiti eh, tadi lebih condong tetap di pemasok tadi ya. Nah, misalkan kita ini benar-benar mau ganti pemasok ya. Kira-kira dampaknya seperti apa sih? Oke, saya mau dengar ya eh, dari tim yang pro profit dulu. Berarti Mutmainah lagi ya. Oke, kalau menurut Mutmainah kira-kira apa sih dampaknya buat perusahaan kita kalau kita ganti pemasok ini ya? Oke, silakan ya. Terima kasih, Pak. Mungkin menurut saya, seandainya kita memutus kontrak dengan pemasok, menjadikan keuntungan perusahaan bisa anjlok. Ya. Nah, ini mungkin bukan cuma soal untung sedikit. Bisa jadi bikin keuangan perusahaan goyang, bahkan bangkrut. Padahal sebenarnya angkanya jelas. Terus tuh kenaikan biaya produksinya 20%. Dan itu angka yang tinggi sekali. Bahkan kita akan kalah bersaing dengan pesaing yang lain. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mutmainah ya. Jadi kalau kita lihat angkanya itu memang sangat mengkhawatirkan ya. 20% itu gede sekali ya. Oke, ini contohnya 20% ya naiknya biaya produksi ya. Jadi otomatis harganya memang nggak bisa tetap ya. Otomatis harganya akan naik. Dan kita kan punya saingan ya. Apalagi kalau fashion ini banyak ya. Banyak perusahaan yang bergerak di bidang fashion. Saingannya berat ya. Oke, masuk akal ya apa yang disampaikan Mutmainah. Kita bisa kalah dengan perusahaan lain ya. Dan bahayanya malahan bisa terjadi PHK nanti di perusahaan kita ya. Oke, oke pandangan yang bagus ya, pendapat yang bagus ya dari Mutmainah. Oke, nah terus gini, tadi kan udah disampaikan oleh tim yang pro profit ya, kerugiannya itu seperti apa ya. Kira-kira gini, kalau kita tetap di pro etika ya, eh, ada nggak ya yang bisa menutupi kerugian itu ya, menurut pendapat kalian ya dari pro etika, yang layak untuk eh, melawan kerugian tadi ya, yang kalian anggap layak ya. Oke, menurut kalian ada nggak apa sih yang bisa menutupi itu ya, menutupi kerugian itu kalau dari pandangan etika sendiri? Oke, silahkan. Tadi berarti sisa ini ya. Tadi Husin ya, sekarang Xiaofi atau Nova ya. Oke, silahkan ya. Izin, Pak. Oke, Kalau Xiaofi ya. saya mungkin tidak sependapat, Pak.
Sedangkan Ina tadi kan cuma melihat dari angka saja. Sedangkan mungkin lupa menghitung risiko di masa depannya, Pak. Sedangkan kan zaman sekarang itu berita lebih cepat menyebar, Pak. Seperti di TikTok, Instagram, ataupun Facebook, dan semacamnya, Pak. Kalau sampai ketahuan kita memakai masa penjahat, itu mungkin citra perusahaan itu bisa hancur, Pak. Mungkin dan orang-orang itu akan berhenti membeli produk kita. Kerugian juga bisa lebih jauh besar, Pak, daripada yang dihitung. Jadi menurut saya, jika perusahaan baik itu sebenarnya berreputasi juga, Pak. Oke, ini ya citra ya, citra perusahaan ya. Jadi eh, nanti perusahaan kalau tetap memakai itu ya, takutnya nanti kalau itu kebuka ke publik ya, nanti citra perusahaan bisa rusak ya. Dan perusahaan tadi bisa kehilangan kepercayaan ya, kepercayaan. Oke, kalau menurut Nova ada yang mau ditambahkan mungkin? Jadi, eh, Ulun setuju dengan pendapat Sophie tadi. Di era digitalisasi ini, satu investigasi atau kampanye viral di media sosial bisa saja menghancurkan citra merek kita. Ya. Terus tuh konsumen sekarang peduli pada isu etis. Contohnya boykot. Kita bisa lihat dari kejadian-kejadian sebelumnya. Bagaimana perusahaan yang terdampak boykot sangat merugi jauh lebih besar daripada sekedar kenaikan biaya produksi 20%. Itu saja dari saya, Pak. Makasih. Oke, terima kasih ya, Nova, Saufi ya. Jadi tadi itu eh, tentang dampak jangka panjangnya ya, kalau yang kalian sampaikan itu ya. Jadi apalagi soal kepercayaan ya, kita bisa lihat ya, kepercayaan itu nggak bisa dibeli kan ya, nggak bisa dibeli dengan uang ya. Oke, oke bagus ya. Jadi kalian punya pendapat masing-masing ya. Oke, jadi gini ya, eh, sebenarnya yang kalian sampaikan ini keren ya, dan saya mengucapkan terima kasih ya, karena kalian udah menyampaikan pandangan kalian ya. Jadi kalian semuanya udah punya poin ya, poin yang bagus dari pandangan kalian. Jadi kalian bisa lihat ya dari debat ini ya, jadi manajer itu nggak gampang ya. Kita harus ngelihat itu dari berbagai sisi ya. Sebenarnya debat kita ini bukan mencari siapa yang benar atau salah ya, bukan untuk itu ya. Jadi nggak ada yang menang atau kalah kayak gitu. Jadi semuanya punya pandangan masing-masing ya. Jadi tujuan kita debat kali ini ya supaya kalian itu bisa ngelihat ya, ngelihat masalah itu bukan dari cuma satu sisi. Jadi sebelum kita tutup ya, kita ke rangkuman dulu. Jadi ada rangkuman dan poin kunci dari apa yang kita bahas. Semoga ya pembelajaran ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua ya. Bisa bermanfaat, kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, dan itu bisa kita manfaatkan nantinya ya. Apalagi begitu kalian lulus nanti ya, bisa memetik ya, memetik pelajaran dari ini ya. Oke, minggu depan kita akan bertemu kembali. Jadi di pertemuan kelima ya, kita akan melanjutkan materi kita itu tentang, oke, judulnya itu manajer sebagai pembuat keputusan. Oke, terkait lagi ya, saling berkaitan ya. Nanti itu manajer sebagai pembuat keputusan, babnya itu ya. Nah, nanti silahkan teman-teman baca bukunya ya. Baca bukunya sesuai RPS ya, sesuai RPS udah kita yang udah dibagi ya. Jadi terserah mau apa baca bukunya Stephen Robin ya atau bukunya Griffin ya. Oke, terserah ya mau baca yang mana ya. Kita kan buku utamanya itu ya, referensi utamanya dari dua buku itu. Oke, saya ucapkan sekali lagi ya terima kasih kepada teman-teman semua ya yang telah berpartisipasi. Kita jumpa minggu depan ya. Kita tutup pertemuan ini dengan hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Pak. Pak. Dengan berakhirnya sesi pengajaran ini, maka selesai pula rekaman video pembelajaran saya. Video ini digunakan untuk unjuk kerja pengajaran dalam dokumen PDD UKT-PT untuk mata kuliah pengantar manajemen sebagai syarat pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Semoga ini dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.